program infrastruktur dari pemerintah. Adakah rencana inovasi infrastruktur yang terbaru dari pemerintah dalam menangani permukiman kumuh ini? Inovasi, memang kita khususnya bidang kami ya melakukan inovasi ya untuk paling nggak ada mempermudah kami dalam melaksanakan tugas kami. Salah satunya yaitu kita memiliki inovasi aplikasi Bekawan ETLH. Ini Bekawan ETLH ini yaitu suatu aplikasi yang memudahkan bagi warga dalam pengusulan rumah tidak layak huni. Nah, karena rumah ini termasuk salah satu indikator kumuh. Nah, karena biasanya kan karena rumah tidak layak huni sehingga jadi penilaian indikator dari kumuh. Nah, kita memilih aplikasi yang memudahkan warga dalam pengusulan rumah tidak layak huni, yaitu namanya aplikasi Bekawan adalah ya. Kami juga sedang mengembangkan suatu aplikasi yang memudahkan kami dalam pendataan dan verifikasi penanganan kumuh. Nah, itu namanya aplikasi Dikayuh Baimbay. Dikayuh Baimbay itu masuknya itu data intervensi kawasan yang kumuh. Baimbay itu masih secara kolaboratif. Nah, selama ini kan kita masing-masing nih, PU begawi di sini, DLH begawi di sini, di kawasan ini. Nah, kita mencoba menyusun keterpaduan program lah. Jadi kan kita melibatkan semua stakeholder, namanya SKPD yang ada di pemerintah kota itu untuk bersatu padu dalam menyatukan program dalam penuntasan kumuh. Kita di aplikasi nanti kan kelihatan destinasi kumuhnya. Misalkan ini keluhan ini masih kumuh, ini ada program kelas ini dari pihak PUPR atau ada pelaksanaan dari DLH Dinas Lingkungan Hidup dari 7 indikator kumuh tadi. Nah, itu kelihatan di situ. Jadi dengan adanya aplikasi kita mudah memantau, melakukan evaluasi mana-mana aja lagi di daerah-daerah mana yang justru luput dari penanganan gitu. Jangan sampai nanti kan masing-masing SKPD atau perangkat daerah ini bekerja ternyata justru di luar kawasan kumuh. Nah gitu, itulah. Jadi kita membangun aplikasi namanya Dikayuh Baimbay untuk menciptakan keterpaduan program dalam penuntasan atau penanganan kumuh di Kota Banjarmasin. Ya. Kemudian tadi kan sudah ditanyakan tentang investasi dari segi pemerintah. Ya. Kemudian adakah kontribusi dari investasi infrastruktur dari masyarakat atau lembaga non pemerintah? Masyarakat, kalau investasi masyarakat biasanya dalam bentuk kelembagaan ya. Kita hasil kotaku itu kan mereka membentuk badan kesudahan masyarakat dan ada kelompok pemampat dan pemelihara. Nah, kelompok pemampat pemelihara tentunya kami mengharapkan dan terutama Kementerian Pusat yang membina dan membiayai program kotaku, kota tanpa kumuh itu mengharap segala bentuk hasil-hasil infrastruktur yang dibangun di daerah masing-masing untuk menangani kumuh itu tetap terpelihara dan termampatkan oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat setelah ditangani intervensi kumuhnya ini segala macam, masyarakat justru tidak memelihara dan kembali kumuh. Nah itu kan investasi dalam bentuk kelembagaannya. Kalau dari pihak apa? Pihak lain swasta ya? Iya. Pihak swasta kan tadi ya itu melalui CSR lah, di mereka kan tetap kita galangkan untuk melakukan membantulah dalam penuntasan kumuh di wilayah-wilayah tertentu. Kemudian peningkatan infrastruktur ini apakah terbukti efisien dalam menangani permasalahan permukiman kumuh dan berapa persen tingkat perbaikan permukiman kumuh oleh peningkatan infrastruktur? Peningkatan infrastruktur oleh siapa? Oleh kota atau dana? Oleh kota. Jelas kan kita tuh penanganan kumuh ini kan menjadi urusan wajib bagi kami ya, bukan investasi. Jadi kewajiban kami untuk melakukan penanganan kumuh. Kami mengharapkan dengan dana yang tiap tahun kita anggarkan itu bisa memberikan dampak pengurangan kumuh pada wilayah di Kota Banjarmasin. Kita benar-benar sehingga tadi saya bilang kan kumuh itu tidak mudah mengatasinya dan mahal. Apalagi kalau kita benar-benar melakukan intervensi terhadap 7 indikatornya. Biasanya kita hanya menangani spot-spot
melihat profil kekumuhannya, sehingga nilainya itu yang dulunya di atas 16 dengan harapannya terjadi pengurangan sedikit di angka 15-14 hingga daerah tersebut terjadi tidak kumuh lagi, pun itu. Berarti peningkatan infrastruktur ini terbukti Lebih efisien, dari iya. donasi-donasi atau kayak kegiatan bela sungkawa ada. Jelas kan kalau kumuh lebih penting ya daripada kita menganggarkan cuma untuk ya kegiatan-kegiatan yang lain seperti seremonial segala macam atau untuk acara-acara lah. Memang kebutuhan masyarakat yaitu bagaimana terciptanya infrastruktur yang baik, tidak kumuh lagi dan tidak mereka bisa merasakan manfaat dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota ya. Kemudian bagaimana dampak infrastruktur bagi perekonomian ya? Nah itu ya, memang contohnya di RK3 ya, dulunya kumuh kita tangani dan sekarang jadi tempat destinasi wisata. Nah di sana kan karena itu kawasan yang menarik bagi wisatawan khususnya lokal, mereka berdatangan di sana. Di RK3 itu selain ruang terbuka hijau, kita membuka juga ada lapangan futsal untuk anak-anak juga. Jadi selain digunakan untuk mengatasi kumuh, ruang terbuka hijau, jadi banyak pendatang-pendatang itu yang santai di sana segala macam. Otomatis kan muncullah usaha-usaha warga UMKM. Nah, yang berjualan di sana, berjualan makanan dan minuman, mungkin ada sedikit kerajinan tangan di sana, mungkin ada wisata susu sungai yang mungkin yang dikelola oleh tadi KPP, kelompok pemanfaat dan pemelihara. Nah, disitulah masing-masing KPP membaca peluang apa di sana. Misalnya ada pengunjung ramai jadi ke sini, jadi kami usahakan masyarakat untuk berjualan, meningkatkan UMKM-nya. Berjual apakah? Mungkin ada tradisional, makanan tradisional, adanya cinta mata mungkin yang khas di daerah sana misalnya. Itu loh, meningkatkan ekonomi masyarakat dia di sana. Juga timbulnya usaha-usaha, misalnya ada menawarkan jasa sewa kelotok segala macam. Jadi perekonomian masyarakat tempat itu jelas akan meningkat lah dengan adanya intervensi atau penanganan kumuh tersebut. Terima kasih untuk jawabannya sangat bermanfaat ya. Ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan membantu bahan untuk penulisan karya ilmiah ya. Untuk dilombakan enggak atau gimana? Dalam keperluan lomba. Oh, lomba ya. Masih tingkat sekolah. Iya.